Bab ke-14. Hei tampan! Sapa wanita dengan dress mini itu. Semua mata tertuju pada Azril ketika mereka melihat wanita super seksi itu menyapa guru mereka dengan sangat akrab. Kak, kamu? Tanya Azril sambil mengerutkan dahinya. Wanita seksi itu melangkah semakin dalam ke dalam pesantren, langkahnya menuju kepada Azril yang berdiri di antara para santrinya. Hingga sampailah dia ke depan, tepat berhadapan dengan Azril, dengan dress yang super mini yang memperlihatkan bagian paha atas dan belahan gunung kembar yang terlihat jelas, membuat para santri berbisik-bisik tentang itu. Cantik banget ya. Cantik tapi bajunya kurang bahan. Itu siapanya Ustadz Azril ya? Iya, siapanya ya? Kok akrab banget? Desas-desus para santri berbisik begitu jelas terdengar. Mata Maria membulat kala melihat wanita seksi itu yang kini jelas terlihat olehnya dari jarak ini. Shirley? Panggil Maria sedikit terkejut. Mami! Shirley langsung memeluk ibunya itu. Bagaimana kamu bisa ke sini? Tanya Maria. Aku datang untuk ibu. Aku tidak bisa kalau tidak ada ibu bersamaku. Renyek Shirley seperti anak-anak. Wah, itu anaknya Bu Maria? Ih, cantik banget, sama kayak ibunya. Iya, apa itu pacarnya Ustadz Azril? Desas-desus para santri kembali terdengar. Para santri, silakan kalian masuk ke kelas masing-masing ya. Perintah Azril. Iya Ustadz. Para santri meninggalkan majelis itu dan menuju ke kelas mereka masing-masing. Samir? Iya Ustadz. Lihat apa kamu? Lihat orang seksi Ustadz. Mak, maksud saya, lihat cewek Ustadz. Salah? Samir begitu gagap menjawab pertanyaan gurunya itu sambil menutup mulutnya. Pergi ke kelas kamu. Mulai sekarang kamu sudah mulai mengajar bukan? Ucap Azril sambil melirik sinis ke arah Samir. Iya Ustadz. Kekeh Samir. Bu Maria, silakan bawa putri ibu ke kantor guru. Baik nak. Halwa dan Ustadz Zaifa juga hanya bisa menatap mematung saat melihat wanita yang memeluk Bu Maria itu. Ustadz Zaifa, Halwa, apa yang kalian lakukan di sini? Kelas kalian juga akan segera dimulai bukan? Kenapa hanya terdiam di sini? Ucap Azril. Maaf Ustadz, saya permisi dulu. Kata Ustadz Zaifa. Maaf Kak, tadi saya terbawa suasana. Halwa dan Ustadz Zaifa berbalik badan dan akan meninggalkan tempat itu. Tunggu! Panggil Shirley, seketika menghentikan langkah mereka berdua. Kemudian Shirley melangkah mendekati Halwa yang belum begitu jauh pergi. Kau ini gadis itu kan? Tanya Shirley sambil menatap ke wajah Halwa. Apa maksudmu? Tanya Halwa. Kau gadis yang dikagumi oleh seseorang, ya? Wajar saja jika kau itu istimewa. Kau cantik, pintar dan sorot mata itu menegaskan keyakinan yang begitu dalam yang bisa menghipnotis siapapun yang melihatnya. Ujar Shirley. Maaf Nona, aku tidak mengerti maksudmu. Maksudku, aku sedang memujimu. Kau tahu, aku itu jarang sekali memuji orang lain, kecuali dia memang pantas mendapatkan pujian itu. Kata Shirley. Terima kasih. Jawab Halwa. Aku permisi. Assalamualaikum. Sambung Halwa. Waalaikumsalam. Sahut Maria dan Azril. Baiklah, Bu Maria, mari kita ke kantor guru. Ajak Azril. Baik nak. Shirley, ayo ikut Mami. Ajak Maria kepada Shirley yang masih berdiri memandangi punggung Halwa yang semakin jauh darinya. Shirley! Panggil Maria seketika membuat Shirley mengayunkan langkahnya mengikuti Maria. Azril mengajak Maria dan Shirley untuk datang ke kantor guru. Shirley hanya patuh saja dan mengikuti Azril dari belakang.
pria yang dingin. Gumam Shirley dalam hati. Silakan duduk, Bu Maria. Pinta Azril sambil dia pun duduk di kursi kerjanya. Apa kau tidak menyuruhku duduk, Tuan? Tanya Shirley dengan suara seksinya. Silakan duduk, Nona. Kata Azril. Shirley berjalan perlahan dan duduk di atas meja di depan Azril sambil melipat kakinya. Shirley, tolong jaga sikapmu. Hardik Maria. Oh, baiklah. Jawab Shirley dengan malas dan kemudian duduk di samping Maria. Ada keperluan apa putri Anda datang ke pesantren ini, Bu? Tanya Azril. Shirley sedikit berdecih. Cih, kenapa kau tanyakan itu kepada ibuku? Tanyakan hal itu langsung kepadaku, Tuan. Kau ini sangat munafik, tidak mungkin ada pria yang bisa menolak pesonaku ini, Tuan Azril. Ucap Shirley. Shirley, tolong jaga bicaramu. Kata Maria. Apa? Jadi sekarang kau juga tidak membelaku lagi, Mam? Protes Shirley. Nona Shirley, katakan apa keperluanmu datang ke pesantren ini? Tanya Azril yang melihat ke arah Shirley kali ini. Shirley tersenyum puas saat wajah Azril kini melihatnya. Akhirnya, kau mau juga menatap diriku ini, Tuan? Ledek Shirley. Katakan padaku, apa pendapatmu tentang aku? Apa aku cantik? Goda Shirley. Azril hanya menaikkan sudut bibirnya dan tersenyum remeh. Melihat ekspresi dari pria di hadapannya ini, Shirley hanya mengernyitkan dahinya dan wajahnya menjadi cemberut. Terbuat dari apa kau ini? Selama ini semua pria tergila-gila padaku, sedangkan kau, desis Shirley. Jawablah pertanyaannya, Shirley. Jika kau ingin menyuruhku pulang, maka itu akan nihil. Sambung Maria. Tapi Mam, aku tidak bisa jika harus tanpamu. Lalu bagaimana dengan semua bisnismu? Rekan-rekan bisnismu akan sangat kehilangan dirimu, Mam. Aku sudah tidak ingin berbisnis seperti itu lagi, Shirley. Aku harap kau bisa ikut denganku menuju hidayah Allah. Kata Maria. Apa? Jadi sekarang kau sudah menuhankan sesuatu? Bukankah kita sudah memperlakukan uang sebagai Tuhan kita, Mam? Racau Shirley. Tidak, Shirley. Kini Tuhanku adalah Allah. Aku akan berjalan terus menuju ridha Allah. Aku tidak ingin kembali lagi ke jalan itu. Kalau kau ingin ikut denganku, maka aku akan sangat bahagia. Tapi jika kau ingin memilih jalanmu sendiri, maka aku akan tetap teguh berdiri di jalanku sendiri. Jadi silahkan kau, pergi dari sini. Pinta Maria. Tapi Mam, maaf Nona Shirley, ibumu sudah memutuskan hidupnya. Kau sudah besar dan memiliki akal, jadi ibumu sudah boleh melepaskanmu, ibumu sudah memperingatkanmu, maka semua keputusan ada di tanganmu, Nona. Sambung Azril. Shirley hanya melirik sinis ke arah Azril. Ya, aku mengerti. Kalau begitu akan aku antarkan kau ke gerbang pesantren. Kau bisa menghubungi kantor guru jika kau ingin mengunjungiku. Maka kau tidak perlu lagi memaksa masuk ke sini dan berdebat dengan penjaga gerbang. Kata Maria sambil berdiri dari duduknya. Tidak. Ucap Shirley sambil tertunduk di kursi itu. Apa maksudmu, Nak? Aku tidak ingin pergi tanpamu, Mam. Kalau kau tidak ingin pergi, maka kau harus berada di sini. Tantang Azril dengan senyum liciknya. Shirley mengerucutkan bibirnya. Dia sangat kesal dengan ucapan pria dingin itu. Tapi beberapa detik kemudian, Shirley menunjukkan senyuman meledeknya. Ya, aku akan tinggal. Ucap Shirley dengan nada penuh keyakinan. Seketika Maria dan Azril mengerutkan kening mereka. Apa yang kau katakan, Nak? Jangan bercanda di saat memutuskan sesuatu. Ucap Maria. Tidak, Mam, aku juga ingin belajar Islam seperti Mami. Apa tidak boleh? Tanya Shirley. Tidak, tentu saja tidak boleh. Belajar Islam adalah hal dilakukan dengan sepenuh hati,
tidak bertujuan untuk mempermainkannya, dan harus benar-benar ajakan dari hati sendiri agar mendapat keridhaan Allah. Sambung Azril. Ini memang kemauan dari diriku sendiri, tidak ada yang memaksaku untuk melakukan ini, bukan? Jawab Shirley dengan sepele saja. Kau ini? Tunggu dulu Azril. Setelah Haji Rahman yang tiba-tiba saja datang. Paman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Azril dan Maria. Maafkan aku menyela pembicaraanmu, Azril, seseorang yang memiliki niat untuk belajar agama Islam. Walaupun niat itu hanya tumbuh setunas rumput, maka kita wajib mendukungnya. Ujar Haji Rahman sambil tersenyum. Tinggi, tapi Paman, dia mungkin saja hanya main-main dengan ucapannya itu. Kita tidak boleh sudzon. Jawab Haji Rahman. Hah, bahkan orang tua ini lebih pintar darimu. Hina Shirley. Kau! Azril sedikit mengepalkan tangannya. Benarkah demikian putriku? Apa kau akan benar-benar belajar mengenal Islam? Mata Maria berbinar menunggu jawaban putrinya. Iya, Mami, aku ingin selalu ada bersamamu. Jawab Shirley. Tapi Nona, siapa namamu tadi? Tanya Haji Rahman. Saya Shirley, Pak. Ah, iya, Nona Shirley, kau harus mematuhi peraturan di pesantren ini dulu. Kata Haji Rahman. Iya, benar sekali. Pertama kau harus memakai pakaian yang tertutup Shirley. Pinta Maria. Apakah harus? Ah, memakai pakaian saja dia sudah kebaratan. Mana mungkin dia bisa belajar Islam dengan baik? Ucap Azril. Hei, jangan terlalu meremehkan aku, Tuan. Baiklah, aku akan memakainya. Tantang Shirley. Wah, kebetulan sekali. Aku baru saja membelikan beberapa gamis untuk istriku dan juga untuk Halwa. Mungkin gamis untuk Halwa ini akan cocok denganmu. Sepertinya size kalian sama. Sambung Haji Rahman sambil memberikan sebuah gamis toki yang indah. Terima kasih, Pak Haji Rahman. Maria sedikit membungkuk. Baiklah, aku akan memakainya. Ucap Shirley sambil menerima bungkusan berisi baju itu. Dengan tanpa basa-basi, Shirley langsung masuk ke dalam toilet yang ada di ruangan guru itu. Brak! Dia menutup pintu itu dengan sarkas. Paman, apa Paman yakin? Tanya Azril. Azril, aku mohon, berikanlah kesempatan kepada putriku. Aku akan selalu mendoakannya agar hidayah Allah benar-benar datang padanya. Azril melihat mata Maria penuh dengan harapan. Azril tidak mampu menolak permintaan seorang ibu. Brak! Suara pintu toilet terbuka, terlihat Shirley sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian muslimah. Masya Allah! Kau cantik sekali, Nona. Kata Ustadzah Iva yang tiba-tiba datang bersama Halwa. Benar, kau seperti bidadari yang turun dari surga. Puji Halwa. Benarkah? Kata Shirley. Azril membulatkan matanya saat melihat gadis seksi tadi berubah sedemikian rupa. Warna hitam dengan ukiran benang emas yang menghiasi gamis toki itu, dan hijab senada yang menutup rambut pirang yang tadi ikal terurai, membuat Shirley nampak sangat berbeda dengan balutan busana muslim itu. Assalamualaikum! Ucap Halwa yang sebelumnya sudah memuji Shirley terlebih dulu. Waalaikumsalam. Nona, kau sangat cocok dengan busana itu. Puji Halwa lagi. Hei, aku ini supermodel, tentu saja aku akan cocok dengan pakaian apapun. Ustadz! Panggil Halwa meledek kakaknya yang sedari tadi terpaku melihat Shirley. Ah, iya, kenapa Halwa? Jawab Azril yang sedikit salah tingkah. Shirley, kau jangan ragu lagi dengan penampilan barumu ini. Kau sangat cantik. Puji Maria. Iya nak, kau harus semakin memantapkan niatmu dalam kebaikan, niscaya Allah bersama orang-orang yang bertaubat.
Shirley hanya tersenyum membalas semua pujian dari semua orang. Apa? Jadi kau akan tinggal, Nona? Tanya Halwa kepada Shirley. Ya, kau tidak keberatan kan? Tentu saja tidak. Pesantren ini sangat terbuka untuk siapapun yang ingin belajar Islam. Jawab Halwa. Azril kemudian pergi meninggalkan ruangan guru itu tanpa berkata apapun. Halwa yang melihat itu langsung pamit untuk mengikutinya. Silakan urus pemberkasan dengan Ustadz Zaifah. Saya permisi untuk bicara dengan kakak saya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halwa bergegas untuk menemui kakaknya. Dia melihat Azril berjalan masuk ke dalam rumah. Halwa dengan cepat mengikutinya. Aku tahu kau pasti di sini, Kak. Ucap Halwa yang melihat Azril berada di ruang kerja mendiang ayahnya. Halwa, terkadang sebagai manusia, aku sulit untuk memaafkan. Ucap Azril sambil memandang ke arah luar jendela. Apa maksudmu, Kak? Azril melirik sedikit ke arah adiknya itu, kemudian dia kembali memandang ke arah luar jendela. Apa kau ingat kalau Bu Maria dan Shirley adalah keluarga dari Valhalla? Ucap Azril dengan suara beratnya. Halwa langsung terdiam mendengar kata-kata kakaknya itu. Dia menelan salivanya dengan berat. Peristiwa saat yang merenggut ibu mereka itu terlintas kembali di benak Halwa dan Azril. Ini takdir Allah, Kak. Maut adalah sebuah peristiwa yang tidak akan bisa kita hindari. Semua orang pasti akan mengalaminya namun dengan cara yang berbeda. Bu Maria dan Shirley adalah hamba Allah yang mendapatkan hidayah. Tugas kita sebagai seorang guru adalah membimbing mereka. Bukan begitu, Kak? Ujar Halwa meneduhkan hati Azril. Kau benar, Halwa. Namun terkadang aku rapuh atas itu. Ampuni hamba ya Allah. Ucap Azril. Bu Maria dan Shirley mungkin saja adalah keluarga Valhalla. Tapi mereka tidak bersalah dalam peristiwa itu, Kak. Ucap Halwa. Azril menghela nafasnya dengan berat. Iya, mungkin saja itu benar. Jawab Azril. Di sisi lain Aslan baru saja keluar dari kamarnya. Dia menuju ke ruang guru bersamaan dengan Azril dan Halwa. Ustadz Jainal? Kenapa baru terlihat? Apa Anda sakit? Tanya Azril yang bertemu Aslan di depan pintu kantor guru. Ya, aku sedikit tidak enak badan, maka aku putuskan untuk beristirahat dulu. Maafkan saya tidak menghadiri serangkaian kegiatan pesantren pagi ini. Jawab Aslan. Ah, tidak apa-apa. Tapi apakah sekarang Anda sudah baik-baik saja? Alhamdulillah. Jawab Aslan. Kakak. Panggil suara seorang wanita dari dalam kantor ruang guru itu. Semua mata tertuju pada suara panggilan itu. Mata Aslan membulat saat dia melihat Shirley menyembul dari dalam kantor guru itu. Kalian? Kata Azril yang sedikit menelisik. Aslan menelan salivanya karena gugup. Dia berusaha memberikan kode kepada Shirley dengan kedipan mata. Kami bersambung. Ketahuan gak ya kalau Shirley itu adiknya Aslan? Tebak di kolom komentar yuk. Terima kasih. Bab ke-15. Kakak. Panggil Shirley. Seketika Aslan langsung membulatkan matanya saat ia melihat adik perempuannya itu menyembul keluar dari ruangan guru itu. Kakak. Tanya Azril sambil mengerutkan dahinya. Apa kalian saling mengenal? Tanya Azril lagi. Aslan gugup saat pertanyaan itu didengar di telinganya. Dia mencoba bersikap tenang meski sebenarnya hatinya cukup takut untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Kakak, itu panggilanku untuk kalian. Bolehkan aku memanggilmu kakak juga? Tanya Shirley kepada Azril sambil menaruh telapak tangannya di dada bidang Azril. Tolong sopan sedikit, Nona. Shirley mendorong sedikit dada bidang itu. HHM, kau pria pertama yang menolak sentuhanku, Tuan Azril. Ucap Shirley. Shirley, ayo ikut aku. Ajak Maria. Oh Mami, kenapa kau terus saja mengajakku ke sini dan ke sana? Protes Shirley sambil melangkah pergi mengikuti ibunya.
Aslan menghela nafasnya dengan lega saat Azril tidak mencurigainya. Ustadz Jainal, ada yang ingin aku bicarakan denganmu, kata Azril. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Kak. Pamit Halwa. Jangan Halwa, kakak juga ingin membicarakan sesuatu padamu, dengan kalian berdua, kata Azril. Aslan dan Halwa saling bertukar pandang. Mereka saling bertanya dalam diam, sebenarnya apa yang akan dibicarakan Azril pada mereka. Apa yang ingin kakak bicarakan dengan kami? Tanya Halwa. Ayo masuk dulu. Baiklah. Halwa dan Aslan masuk ke dalam ruangan guru mengikuti Azril yang mengajak mereka duduk di ruang kerja Azril. Ada apa ini Ustadz? Kenapa seperti ada sebuah rahasia? Tanya Aslan. Tidak, bukan sebuah rahasia, tapi aku ingin meminta tolong kepada Anda, Ustadz, kata Azril. Meminta tolong? Tolong apa? Biar aku bicara dulu kepada Halwa. Halwa! Iya, Kak. Kau ingat kota yang dikenal dengan nama Serambi Mekah yang ada di seberang pulau? Iya, aku ingat. Kau tahu kan kota itu sedang melakukan pembangunan setelah mengalami bencana alam yang menimpa kota itu beberapa waktu lalu? Tentu saja aku tahu, jawab Halwa. Kiai Yusuf baru saja mengirimkan pesan, di sana sedang membutuhkan tenaga guru dan tenaga medis untuk membantu pembangunan kota itu kembali, ucap Azril. Kiai Yusuf? Bukankah dia ayah dari Hairul? Kau ingat? Ya, Hairul adalah teman seangkatan denganmu, bukan? Dia meneruskan pendidikan di Fakultas Kedokteran dan lulus dengan gelar dokter terbaik. Dia akan pulang untuk membantu pembangunan di kotanya, ujar Azril. Lalu apa yang sebenarnya ingin kau sampaikan, Ustadz Azril? Tanya Aslan. Begini Ustadz, saya ingin menugaskan kalian berdua ke kota itu. Bantu Kiai Yusuf untuk melakukan pembangunan, kalian akan menjadi guru dalam sekolah yang masih belum terwujud bangunannya, jawab Azril. Apa? Jadi aku harus mengajar anak-anak tanpa kelas? Tanya Aslan. Iya Ustadz, mereka masih belajar di pelataran masjid dan tenda darurat. Aslan langsung terdiam mendengar itu, otaknya sedang berjuang keras memikirkan kata-kata untuk menolak tugas itu. Ah, bagaimana aku harus menolak tugas ini, karena ini akan menghambat langkahku, gumam Aslan dalam hati. Aku siap jika kakak mengirimku untuk membantu mereka, jawab Halwa. Bagaimana dengan Anda Ustadz Jainal? Apa Anda merasa keberatan? Assalamualaikum, ucap Haji Rahman yang tiba-tiba datang. Waalaikumsalam. Paman silakan duduk, pinta Azril. Terima kasih. Ada apa ini? Apa ada yang penting? Tanya Haji Rahman. Betul Paman, saya ingin meminta bantuan kepada Ustadz Jainal untuk memenuhi permintaan tolong dari Kiai Yusuf dari Serambi Mekah, Paman. Oh begitu, benar sekali jika kau memilih Ustadz Jainal untuk memenuhi permintaan tolong itu. Karena Ustadz Jainal sudah biasa bepergian bahkan keliling dunia, untuk menyebarkan Islam, maka akan sangat mudah baginya untuk beradaptasi dimanapun. Begitu kan Ustadz? Tanya Haji Rahman. Tapi... Oh ya, dan satu lagi. Halwa! Ucap Azril menyela jawaban Aslan. Ada apa, Kak? Tanya Halwa. Aku harus pergi mengurus sesuatu untuk beberapa hari, maka dari itu aku meminta kalian yang memenuhi permintaan tolong dari Kiai Yusuf, ujar Azril. Pergi? Kemana? Dan berapa lama? Tanya Aslan. Aku harus menyelesaikan tugas di pemerintahan. Majelis ulama mengundangku ke kota untuk beberapa hari, jawab Azril. Mendengar jawaban dari Azril, tiba-tiba saja Aslan terpikirkan sesuatu yang licik. Dia kembali memikirkan sesuatu untuk bisa mengambil alih lahan pesantren itu. Aku akan siap pergi membantu kiai itu, jawab Aslan. Alhamdulillah. Lalu kapan kami akan berangkat, Ustadz?
Tanya Aslan yang tiba-tiba bersemangat. Besok sore. Lalu kapan Anda berangkat, Ustadz? Aku akan berangkat lusa di saat malam jatuh. Bibir Aslan melengkung saat ide dalam otaknya membuat dirinya membayangkan sesuatu yang akan dia lakukan. Kalau begitu saya permisi dulu Pak Haji dan yang lain. Saya akan masuk kelas dan mempersiapkan diri untuk keberangkatan esok hari. Permisi, kata Aslan sambil berdiri dari duduknya dan pergi meninggalkan ruangan itu. Kenapa dia sering sekali melupakan ucapan salam? Gerutu Azril. Haji Rahman hanya menggeleng kecil sambil tersenyum mendengar keponakannya itu menggerutu. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di depan kantor guru. Tidak, aku harus pergi sekarang. Aku ada pemotretan. Tidak, Nak, kau tidak bisa sembarangan pergi begitu saja. Kau harus izin dulu kepada Ustadz Azril. Perintah Maria. Apa? Kenapa aku harus meminta izin kepada pria dingin itu? Apa haknya tentang hidupku? Protes Shirley. Mendengar keributan itu, Haji Rahman, Halwa dan Azril langsung keluar dari ruangan guru untuk memeriksa apa yang terjadi di luar. Ada apa ini Bu Maria? Tanya Haji Rahman. Mohon maaf Pak Haji, putri saya Shirley, dia memaksa untuk keluar pesantren di senja ini. Semua mata tertuju pada Shirley yang sedang berdiri melipat tangan. Nah Shirley, ada apa gerangan yang membuat Nanda ingin keluar pesantren di hari yang sudah senja ini? Tanya Haji Rahman. Aku harus pergi untuk pekerjaanku Pak. Aku adalah supermodel papan atas. Ada beberapa pemotretan yang aku harus selesaikan malam ini. Jawab Shirley. Apa? Kau bilang kau akan belajar Islam, lalu kau masih menekuni profesi itu? Hardik Azril. Tenang Azril. Pinta Haji Rahman. Kenapa memangnya? Banyak juga rekan modelku yang memeluk agama Islam, mereka biasa saja. Gerutu Shirley. Tidak, aku tidak akan mengizinkanmu keluar dari pesantren ini. Tegas Azril. Apa? Hah, memangnya siapa kau berani melarangku dan mengatur hidupku? Azril menghela nafasnya dengan berat. Aku pemimpin pesantren ini. Aku berhak melarang siapapun keluar masuk pondok ini. Tegas Azril lagi. Hahaha, omong kosong apa ini? Aku tidak peduli. Jawab Shirley sambil melangkah pergi menuju gerbang keluar. Azril mencoba menghentikan Shirley, dengan kesal dia menarik tangan Shirley hingga membuat Shirley berbalik badan. Hentikan! Kata Azril. Mata mereka kini saling menatap, nanar biru milik Shirley tepat menusuk dalam kenetra coklat Azril yang sedikit membulat. Ada getar hebat yang Shirley rasakan tatkala mata alang Azril menembus netra birunya. Shirley menelan salivanya dengan berat, saat degup jantungnya kini berdetak lebih cepat dari sebelumnya, namun dirinya mulai tersenyum saat dia sudah berhasil menetralkan dirinya lagi dan mengembalikan kesadarannya. Kau memegang tanganku, Ustadz Azril. Ucap Shirley dengan nada meledek, dan dengan sangat jelas senyuman puas juga terpatri di bibir ranumnya. Seketika Azril langsung membuang tangan Shirley yang sedari tadi ia genggam tanpa sadar, membuat Shirley sedikit terkekeh karena tingkah pria dingin itu. Hah, tanganmu cukup hangat. Ledek Shirley sambil kembali berbalik badan dan pergi meninggalkan tempat itu. Astagfirullah! Ucap Azril. Azril! Panggil Maria. Azril hanya menoleh sedikit. Tolong maafkan Shirley. Pinta Maria. Tidak apa-apa, Bu. Sambung Halwa. Namun Azril tak hanya diam dan pergi dari tempat itu. Malam semakin larut, pengajian harian sudah selesai dilakukan, bahkan suara tadarusan perlahan mulai meredup satu demi satu. Para santri dan santriwati masuk ke kamar mereka untuk melakukan istirahat sebelum mereka bangun di sepertiga malam nanti untuk melakukan tahajud. Jam sudah menunjukkan pukul 0, tapi Maria masih saja mondar-mandir di depan kamarnya, menantikan kepulangan putri tercintanya.
Halwa yang baru saja selesai tadarusan berniat ingin menutup pintu jendela kamarnya. Namun niatnya terhenti saat melihat Maria sedang berdiri dengan cemas di depan kamarnya. Halwa langsung keluar dari kamarnya dan berniat menghampiri Maria. Kriet! Suara pintu yang terbuka terdengar oleh Azril yang masih menyelesaikan beberapa dokumen di ruang kerjanya. Suara itu langsung membuat Azril berdiri dari duduknya. Siapa itu yang membuka pintu tengah malam ini? Gumam Azril sambil melangkah ke pintu keluar. Halwa? Panggil Azril. Kakak, mau kemana kau malam-malam begini? Aku melihat Bu Maria sedang berdiri dan berjalan mondar-mandir di depan kamarnya. Sepertinya dia sedang merasa cemas. Ah, itu pasti karena anak gadisnya itu. Terka Azril. Mungkin saja, Kak, tapi aku mencemaskan Bu Maria. Izinkan aku menemuinya, Kak. Baiklah, biar aku temani. Azril dan Halwa keluar rumah dan menghampiri Bu Maria. Bu Maria, ada apa? Tanya Halwa. Aku sedang menunggu Shirley. Aku sangat mencemaskan dia. Apa ibu sudah menghubungi ponselnya? Maria hanya terdiam dan matanya memancarkan binar kecemasan tersirat. Sejak aku tinggal di pesantren ini, aku tidak membawa ponselku lagi. Jawab Maria. Oh, begitu. Tapi apa ibu hafal nomor Shirley? Tentu saja aku sangat menghafalnya. Baiklah, biar saya ambilkan ponsel saya untuk menghubungi Shirley. Kata Halwa. Terima kasih, Halwa. Maafkan aku merepotkanmu malam-malam begini. Tidak apa-apa, tunggulah sebentar. Kata Halwa sambil pergi meninggalkan tempat itu. Bu Maria! Panggil Azril. Iya. Apakah Shirley tidak pernah seperti ini sebelumnya? Mungkin saja dia pulang ke rumah? Tanya Azril. Shirley berjanji akan kembali sebelum jam 12 malam, dan sebelumnya Shirley selalu menepati janjinya. Hal itulah yang membuat aku khawatir padanya. Jawab Maria. Tidak lama kemudian Halwa datang membawa ponselnya. Ini Bu, berapa nomor Shirley? Maria menyebutkan nomor ponsel putrinya itu, dan Halwa segera mendial nomor itu dengan segera. Ah, maafkan saya Bu, kenapa tiba-tiba baterainya habis? Keluh Halwa. Apa? Baterainya habis? Maafkan saya Bu. Ucap Halwa. Tidak apa-apa, biar pakai ponsel saya saja. Sambung Azril. Apakah boleh, Nak? Tanya Maria. Tentu saja. Sebutkan nomornya biar aku hubungi dia. Terima kasih Azril. Maria menyebutkan kembali nomor ponsel Shirley. Tut. Tut. Halo? Halo, Nona Shirley? Hah? Apa aku tidak salah dengar? Apakah ini kau? Apa kau merindukan aku? Ustadz Azril? Ucap Shirley dalam telepon itu. Apa yang kau lakukan? Ibumu sangat mencemaskanmu. Pekik Azril. Oh ya, ibuku? Atau dirimu? Goda Shirley. Cepat pulanglah, ibumu menunggumu. Pinta Azril. Namun ketika Azril sedang berbicara, tiba-tiba. Hei, ada apa ini? Ah! Shirley? Tolong aku! Teriak Shirley. Shirley? Ada apa? Tolong aku Azril. Teriak Shirley dalam telepon itu. Shirley, ada apa? Tuhut. Bersambung. Bab ke-16. Azril, tolong aku. Teriak Shirley dalam telepon itu dan kemudian panggilan itu terputus dengan paksa. Shirley? Ada apa Shirley? Ada apa Kak? Tanya Halwa. Kenapa dengan Shirley, Nak Azril? Entahlah Bu. Tapi dia berteriak minta tolong dan memutuskan panggilan teleponnya. Apa? Mungkin terjadi sesuatu yang buruk pada Shirley. Maria sangat panik. Bu Maria,
Mungkin dia hanya mempermainkan kita? Jawab Azril. Maria langsung terdiam mendengar tuduhan itu dari Azril. Matanya menatap dalam kenanar coklat milik Azril. Binar mata Maria menunjukkan perasaan kecewa yang sangat dalam kepada pria muda yang dia anggap sebagai gurunya itu. Nah Azril, aku sangat mengenal Shirley. Dia tidak akan mempermainkan orang lain ataupun bersandiwara. Dia selalu mengatakan yang sebenarnya. Ucap Maria dengan suara yang berat. Maafkan saya Bu Maria, saya tidak bermaksud seperti itu. Kakak, apa kakak bisa melacak di mana sinyal ponsel Shirley? Tanya Halwa. Akan aku coba. Dengan segera Azril mencoba melacak keberadaan ponsel Shirley dengan bantuan beberapa aplikasi pembantu. Azril terus mengorak-atik ponselnya yang akhirnya. Lokasinya terdeteksi, tempat itu ada di pusat kota, kata Azril. Dengan cepat Azril langsung berlari ke rumahnya, mengambil kunci mobil yang terletak di atas nakas, dan dengan cepat Azril langsung berlari ke garasi. Terlihat Halwa dan Bu Maria mengejar Azril ke garasi. Kakak, kau mau kemana? Tanya Halwa. Aku akan menjemput Shirley. Jawab Azril. Bawalah beberapa santri bersamamu. Aku takut jika ada hal buruk yang sedang terjadi. Kata Halwa. Tidak ada waktu lagi, aku harus segera pergi. Jawab Azril sambil menyalakan mesin mobilnya. Nah Azril, hati-hati! Teriak Maria. Halwa dan Maria hanya bisa memandangi mobil yang semakin menjauh dari mereka. Halwa, aku sangat mengkhawatirkan Azril. Benar Bu, saya juga demikian. Bagaimana kalau kita laporkan ini kepada Pak Haji Rahman? Saran Maria. Tapi kenapa, Halwa? Tapi Paman sudah pulang setelah menunaikan sholat Isya tadi. Jawab Halwa. Lalu bagaimana ini? Aku benar-benar cemas. Aku takut jika itu adalah musuh-musuh kami yang akan menyakiti Shirley. Ucap Maria sambil menangis. Tenanglah Bu, saya akan meminta Samir dan beberapa santri untuk mengejar ke Azril agar mereka semua bisa membantu kakakku. Baiklah, cepatlah Halwa. Pinta Maria. Dengan cepat Halwa menuju kamar Samir untuk meminta bantuannya. Tapi dalam kesempatan itu, Maria menggunakannya untuk pergi ke kamar Aslan. Tok, tok, tok. Maria terus saja mengetuk pintu kamar Aslan, namun suara ketukan itu bagai tak terdengar, hingga membuat Maria terpaksa menggedor-gedor pintu itu sekeras yang dia bisa. Siapa? Terdengar suara dari dalam kamar. Aslan, buka pintunya! Pinta Maria. Aslan yang masih setengah sadar langsung terkejut saat nama Aslan dipanggil dengan sarkas oleh seorang di dalam pesantren ini. Seketika Aslan panik karena nama aslinya dipanggil. Aslan, buka pintunya! Perintah Maria semakin keras. Namun suara itu membuat Aslan menyadari kalau itu adalah suara ibunya. Mami! Gumam Aslan, dia langsung menuju ke arah pintu dan segera membukakannya. Aslan, tolonglah adikmu. Ranyek Maria. Mami, ada apa ini? Tolong, Shirley dalam bahaya. Maria menangis. Apa? Apa maksudmu? Shirley tadi berteriak meminta tolong dalam telepon. Mungkin saja dia sedang dalam bahaya atau ditangkap oleh musuh-musuh kita. Maria semakin histeris. Mam, tenanglah. Aku akan menghubungi Ethan. Baiklah cepat, kemungkinan Shirley masih berada di sekitar tempat pemotretannya, atau di bar tempat biasanya. Azril juga sedang berusaha untuk mencarinya. Apa? Ustadz Azril juga mencarinya? Baik Mam, aku akan segera ke sana. Tanpa pikir panjang dan dihantui dengan rasa panik yang luar biasa, Maria hanya membiarkan Aslan pergi dari pesantren itu. Ya Allah, lindungilah mereka semua. Gumam Maria. Ethan, cepat jemput aku di perbatasan desa sekarang. Kata Aslan dalam telepon itu. Baik Tuan.
Ethan dan beberapa anak buahnya langsung menuju ke perbatasan desa, sedangkan Aslan hanya berlari dengan secepatnya menuju perbatasan itu. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Aslan yang sudah sangat terlatih tentu saja sangat mudah berlari sekitar 1 kilometer saja. Ethan yang juga sudah sampai ke perbatasan desa. "Tuan, ada apa sebenarnya?" tanya Ethan sambil melajukan mobilnya. "Entahlah, tapi ibuku bilang kalau Shirley sedang dalam bahaya." "Nona Shirley dalam bahaya?" Ethan membulatkan matanya. "Ya, ibuku bilang kalau dia mungkin saja masih ada di sekitar tempat pemotretannya atau bar tempat biasa dia kunjungi." "Baiklah, aku akan segera ke sana." Ethan mengacu gas mobilnya lebih cepat lagi. Di sisi lain Azril sudah sampai di mana terakhir sinyal ponsel Shirley berada. Dia melihat ke sekitaran tempat itu yang masih cukup ramai karena adalah merupakan klub malam. "Astagfirullah, apakah aku harus masuk ke tempat ini?" gumam Azril yang melihat banyak wanita berseliweran menggunakan pakaian seksi. Namun tiba-tiba Azril melihat beberapa pria sedang memapah seorang wanita yang terkulai. Azril sedikit memicingkan matanya untuk melihat lebih jelas siapa wanita yang terkulai lemah itu. Namun Azril melihat kalau pakaian yang dipakai wanita itu adalah pakaian yang sama yang diberikan oleh pamannya kepada Shirley. "Apakah itu Shirley?" gumam Azril sambil mendekat ke beberapa pria itu. Azril dengan tegas langsung menghadang beberapa pria yang memapah wanita itu, dan saat Azril melihat dengan jarak ini, dia melihat dengan jelas kalau wanita yang tidak sadarkan diri itu adalah Shirley. "Tunggu!" kata Azril yang menghadang langkah para pria itu. "Siapa kau?" tanya salah satu pria. "Tidak penting siapa aku, tapi lepaskan wanita itu," tegas Azril. "Hah? Apa kau anggota Valhalla?" tanya pria itu kepada Azril. "Tidak, aku hanya pria biasa," jawab Azril. "Hah? Pria biasa? Hahaha, hahaha, apa kau cari mati?" hardik salah satu pria. "Sepertinya dia ini sudah bosan hidup. Mereka yang berada di sini saja tidak berani menyelamatkan wanita ini. Kenapa demikian?" tanya Azril. "Apa? Sepertinya pria ini memang pria biasa yang ingin menjadi pahlawan. Baiklah, aku akan memberitahumu sebelum kau mati, agar arwahmu bisa tenang. Hahaha, hahaha," ledek para pria itu. "Asal kau tahu, wanita ini adalah adik dari ketua geng mafia terbesar di kota ini, Aslan namanya. Dan kami anggota mafia Costarai adalah musuh terbesar Valhalla, maka kami ingin membawa adik dari musuh kami ini untuk kami persembahkan kepada bos kami. Dia pasti akan senang. Hahaha, hahaha." Gelak tawa mereka seakan biasa saja terdengar di sekitar tempat itu. Azril hanya menggeleng kecil. "Jadi kau hanya berani memanfaatkan seorang wanita untuk melumpuhkan musuhmu? Hah, sungguh pengecut," ledek Azril. "Apa kau bilang?" Salah satu pria mengeluarkan senjata api dan menyodorkannya ke arah Azril. Azril hanya menaikkan sudut bibirnya tanpa ada rasa takut sama sekali dalam hatinya. "Kembalikan wanita itu!" ucap Azril dengan remeh saja. Di saat yang bersamaan para rombongan Valhalla datang ke lokasi itu, Aslan melihat dari dalam mobil kalau Azril sedang ditodongkan senjata api oleh beberapa pria. Dan dia juga melihat Shirley yang sedang tidak sadarkan diri. Aslan segera membuka pintu mobilnya, tapi tiba-tiba, "Tunggu!" panggil Ethan menghentikan langkah Aslan. "Ada apa, Ethan?" "Tuan, sadarkah Anda? Jika Anda masih memakai pakaian itu, dan di sana ada pria yang bernama Azril itu, kau bisa ketahuan," kata Ethan. Mendengar itu, Aslan langsung kembali masuk ke dalam mobil dan membuka top yang terpasang di tubuhnya dan hanya menyisakan singlet ketat yang mencetak tubuh atletisnya. Dengan cepat Aslan juga memakai selea sebagai penutup wajahnya. Di saat bersamaan pria itu masih menodongkan senjata api ke arah Azril, dan Aslan melihat kalau pria itu mulai menarik pelatuk pistolnya. "Ayo bunuh dia!" gumam Aslan. "Dor!"
Satu tembakan dilayangkan pria itu ke arah Azril, namun apa yang terjadi? Mereka semua membulatkan mata mereka saat melihat Azril berhasil menghindari tembakan itu tanpa terluka sedikit pun. Apa? Tidak mungkin. Gumam Aslan yang melihat itu dari jarak cukup jauh. Mendengar suara letusan senjata api, seketika membuat orang di sekitar sana berlarian karena panik. Ayo pergi! Cepat tinggalkan tempat ini! Teriakan terdengar begitu nyaring di dini hari itu. Apa kau ini manusia? Bagaimana bisa kau menghindari tembakan senjata api? Tanya pria itu dengan sedikit gemetar. Tidak perlu menanyakan hal yang tidak penting, cepat lepaskan saja wanita itu. Tegas Azril sambil melangkah maju. Beberapa pria itu sedikit mundur saat Azril melangkah maju. Apa yang kalian lakukan? Cepat habisi dia! Perintah salah satu pria kepada rekan-rekannya. Hiaat. Beberapa pria langsung maju dan menyerang Azril. Pertarungan tidak bisa dihindari di tempat itu, sedangkan Aslan dan anak buahnya masih memperhatikan itu dari kejauhan. Tuan Aslan! Panggil Ethan. Iya? Ini kesempatan bagus, kata Ethan sambil menyeringai. Apa maksudmu? Setelah Ustadz Azril kelelahan menghadapi para costarai, kita ambil kesempatan itu untuk menghabisinya saja. Bagaimana, Tuan? Hah? Itu tindakan seorang pengecut. Tuan, ini kesempatan yang bagus, dia sedang sendirian dan tidak bersama para santri-santrinya yang tangguh itu. Mungkin saja ini kesempatan yang tidak akan pernah datang lagi, dan jika Ustadz Azril tiada, maka kita akan lebih mudah untuk menguasai lahan pesantren itu. Kita bisa membelinya secara resmi dengan harga yang murah. Pikirkanlah, Tuan. Pinta Ethan. Aslan hanya terdiam sambil terus memperhatikan pertarungan Azril melawan pria-pria itu. Beberapa menit kemudian, terlihat para costarai tumbang padahal hanya melawan Azril yang seorang diri. Dia memang hebat. Gumam Aslan yang masih terus menatap ke arah Azril. Kemudian Azril mendekati satu pria lagi yang masih memapah Shirley. Terlihat Shirley masih belum membuka matanya. Azril terus mendekat hingga membuat pria itu mengeluarkan keringat, karena ngeri melihat tatapan tajam mata elang Azril. Ampuni aku! Rengek pria itu sambil menyerahkan tubuh Shirley yang masih terkulai lemas. Setelah berhasil memindahkan tubuh Shirley dalam tangan Azril, pria itu langsung pergi dengan langkah yang terburu-buru karena ketakutan. Ayo maju, Tuan! Kita habisi Ustadz Azril sekarang! Ucap Ethan sambil keluar dari mobilnya dan langsung menuju ke hadapan Azril. Anak buah Valhalla yang lain langsung mengikuti Ethan dari belakang, sedangkan Aslan masih terdiam melihat para anak buahnya maju untuk menghabisi Azril. Ustadz Azril! Panggil Ethan yang menghadang langkah Azril. Kalian lagi! Jawab Azril sambil menaikkan sudut bibirnya. Terima kasih karena telah menyelamatkan nona muda kami. Izinkanlah kami berterima kasih dengan mengirimmu ke surga malam ini. Kakak Ethan. Wah, ternyata ada manusia yang sombong yang bisa mendahului kehendak Allah. Jawab Azril. Hahaha, aku tidak ingin memberikanmu kesempatan terlalu lama, Ustadz. Lebih baik jika kau segera bertemu dengan Tuhanmu sekarang. Ucap Ethan sambil menyodorkan senjata api kepada Azril. Tunggu! Teriak Aslan yang sudah menutupi wajahnya. Tuan, tunggu apa lagi? Ini kesempatan yang bagus, dia sedang sendirian. Ucap Ethan memelas. Dia bersama adikku. Bagaimana jika peluru kalian malah menembus tubuh adikku? Bawa Nona Shirley kemari. Perintah Ethan kepada anak buahnya. Para anak buahnya saling bertukar pandang saat mendengar perintah dari Ethan. Tidak satu pun dari mereka berani melangkah mendekati Azril. Melihat hal itu, Aslan yang maju untuk mengambil Shirley yang berada dalam dekapan Azril. Azril hanya terdiam saat Aslan mulai mendekat. Azril menatap tajam ke nanar biru Aslan. Begitu juga dengan Aslan yang menatap tajam ke netra Azril.
Suasana perang pandang itu sudah cukup mencekam walau belum terjadi pertarungan. Namun tiba-tiba, bersambung, bab ke-17. Namun tiba-tiba, wash, sret, sebuah panah melesat dan menggores pangkal tangan Aslan. Oh, Esti! Desis Aslan saat merasakan perih di pangkal tangan kanannya. Semua mata tertuju pada sumber arah anak panah itu. Terlihat Halwa dan para santri yang lain datang ke lokasi itu. Sial! Gadis pemanah itu lagi! Gerutu Aslan. Para Valhalla melihat bala bantuan Azril datang. Sial, kenapa mereka datang? Gerutu Ethan. Ustadz Azril! Panggil Samir sambil menghampiri Azril, para santri yang lain juga mengikuti Samir dari belakang. Melihat para santri datang mendekat, Aslan kembali mundur mendekati rombongannya. Tatapan Aslan seketika berpaling ke arah Halwa yang masih memegang busurnya. Halwa juga membalas tatapan tajam Aslan yang menatap penuh permusuhan. Apa kalian masih ingin melawan kami? Tantang Samir kepada Ethan. Hah, dasar sombong! Ayo kita bertarung sampai di antara kita ada yang mati. Tantang Ethan. Baiklah, aku terima tantanganmu. Ucap Samir sambil melangkah di garis terdepan. Halwa, tolong kau Papa Shirley. Pinta Azril. Baik Kak. Aslan. Panggil Azril, seketika Aslan langsung menatap tajam ke arah Azril. Aslan, kenapa kau menutupi wajahmu? Sambung Azril. Namun Aslan hanya terdiam dan terus menatap tajam ke arah Azril. Kenapa? Apa kau sangat ingin melihat wajahku? Lede Aslan. Anak buahmu ingin memulai pertumpahan darah. Apakah kau menyetujuinya? Kata Azril. Aku tidak akan memulai pertumpahan darah ini, asalkan kau suruh para wargamu menjual tanah mereka padaku. Ucap Aslan. Hah, mereka hanya tidak ingin menjual milik mereka. Kenapa kau mau mengusik hak mereka? Aku tidak peduli. Aku hanya ingin lahan itu. Tegas Aslan. Azril hanya tersenyum miring. Baiklah, kami akan melawan kalian untuk melindungi diri. Jawab Azril. Serang mereka. Pinta Ethan. Seketika para Valhalla itu menyodorkan senjata api mereka ke arah rombongan para santri. Tapi tiba-tiba, Samir mengangkat sebuah sepeda motor yang terparkir di sampingnya. Semua mata Valhalla terbelalak saat melihat Samir mengangkat sebuah sepeda motor dengan kedua tangannya. Dan seketika itu motor itu langsung dilemparkan ke arah kelompok Valhalla. BRAK. AAWH. Teriak mereka bersamaan saat tertimpa sebuah sepeda motor. Terlihat para Valhalla tumbang dan ada yang tertindih sepeda motor itu. Ada juga yang tidak terkena tapi menatap dengan penuh rasa takut kepada Samir. Santri yang lain maju sejajar dengan Samir. Terlihat anak buah Valhalla yang tersisa memundurkan langkah mereka saat melihat santri-santri itu menatap tajam ke arah mereka, bagai seekor beruang yang siap menerkam mereka kapan saja. Kenapa kalian mundur? Serang mereka! Perintah Ethan. Anak buah Valhalla yang masih berdiri, menelan selaiva mereka dengan berat, karena kali ini sebagian mereka telah tumbang karena serangan satu orang santri saja. Angkat senjata api kalian, tembak saja mereka, seperti ini. Dor. Ethan melesatkan pelurunya, dan benar saja peluru itu mengenai tangan kanan Samir, yang seketika darah segar terlihat menetes dari tangan kanan Samir. Sial! Kenapa hanya kena lengannya? Ethan mencoba mengangkat senjatanya lagi dan mengarahkan ke arah Samir. Tapi tiba-tiba, wash! Slab! Sebuah panah menancap tepat di tangan kanan Ethan. Lagi-lagi anggota Valhalla yang lain terbelalak saat melihat Harwa memanah dengan sempurna. Kurang ajar kau! Hardik Aslan sambil menarik senjata apinya dan mengarahkannya kepada Halwa. Namun tiba-tiba pandangan Aslan kepada Halwa terhalangi,
Itu karena Azril maju ke depan dan menghalangi Aslan. "Baiklah, kau yang akan menggantikannya untuk mati," kata Aslan. Namun Azril hanya tersenyum remeh saat menanggapi ancaman Aslan. "Aku memang sempat melihat kalau dia mampu menghindari tembakan tadi, tapi aku akan mencobanya sendiri," gumam Aslan dalam hati. Dor! Aslan melesatkan tembakan ke arah Azril, dan lagi-lagi Azril benar-benar bisa menghindari tembakan itu. Untuk pertama kalinya, Aslan merasakan getaran yang menggetarkan nyalinya. Dia harus mengakui kalau nyalinya sedikit menciut saat menyaksikan sendiri kehebatan lawannya kali ini. "Sungguh tidak bisa dipercaya," gumam Aslan sambil menurunkan senjata apinya. Namun tanpa mereka sadari, sepeda motor yang tadi dilemparkan oleh Samir mengeluarkan bahan bakarnya dan mulai mengalir ke mobil mereka. "Cepat lawan mereka lagi! Angkat pistol kalian dan habisi mereka!" teriak Ethan sambil menahan rasa sakitnya. Para Valhalla menuruti perintah Ethan, mereka semua kembali mengangkat senjata api mereka dan mengarahkannya kepada para santri. "Berdoalah sebelum kalian mati, agar Tuhan kalian menerima arwah kalian," leda Ethan. Tapi entah kenapa para santri malah tersenyum miring, seperti meledek kematian mereka sendiri. Ternyata seorang santri sudah menyadari kalau bahan bakar dalam motor itu sudah tumpah dan mengalir ke sekitaran para Valhalla. Samir yang tangannya berlumuran darah malah menyalahkan sebuah batang rokok. Dia menghisapnya dengan santai dan memamerkan senyuman meremehkan. "Aku rasa kami sudah cukup memberikan waktu untuk kalian berdoa," kata Ethan. Terlihat mereka sudah siap untuk menembak, namun tiba-tiba Samir melemparkan rokoknya ke bawah, dan wash! Dengan cepat api menyambar ke rombongan Valhalla. Sebagian dari mereka ada yang terbakar, terlihat sepatu kulit Aslan juga terbakar, membuat mereka berlari ke sana kemari karena sebagian dari mereka terbakar. Mereka yang terbakar langsung membuka pakaian mereka dan berusaha memadamkan api yang menyambar tubuh mereka. Tapi terlihat para Valhalla yang lain, yang tidak terkena api, malah lari tunggang langgang meninggalkan rekan-rekan mereka yang dalam bahaya. "Santri-santriku, selamatkan mereka! Bantu mereka memadamkan api yang menyambar tubuh mereka!" perintah Azril. "Baik, Ustadz." Seketika para santri langsung melakukan berbagai cara untuk membantu para Valhalla yang terbakar. "Tuan, ayo pergi dari sini!" ajak Ethan menarik tangan Aslan. Dengan patuh saja, Aslan dan Ethan meninggalkan anak buah mereka yang sedang berjibaku memadamkan api yang ada di tubuh mereka. "Ambil air! Cepat!" teriak Azril. Melihat kebakaran itu, pemilik klub malam dan para karyawannya juga langsung datang keluar dan membantu memadamkan api-api itu. Dan beberapa saat kemudian api berhasil dipadamkan. Beberapa anak buah Valhalla terlihat jatuh terkapar, tapi untung saja mereka semua selamat meski harus menderita luka bakar. "Cepat hubungi ambulans!" perintah Azril. "Baik, Ustadz." Para santri masih sibuk menolong para Valhalla yang terkena luka bakar untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Wiu! 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 Suara sirine ambulans terdengar semakin mendekat ke arah peristiwa itu. Terlihat para medis langsung memberikan pertolongan pertama kepada para korban. "Ustadz, terima kasih telah menolong kami," ucap salah satu anggota Valhalla. "Ya, Ustadz, terima kasih atas pertolongan para santri, dan maafkan kami yang berniat buruk kepada kalian," sambung anggota Valhalla yang lain. Azril hanya menatap tajam ke arah mereka. "Kalian beruntung karena Allah masih menyelamatkan kalian," jawab Azril dengan dingin saja. "Terima kasih, Ustadz," ucap mereka lagi. "Pak, apa mereka ada yang terluka parah?" tanya Halwa kepada petugas medis. "Sepertinya luka bakar mereka cukup sakit, tapi tidak ada yang akan merenggut nyawa mereka. Beruntung segera mendapatkan bantuan untuk memadamkannya," jawab petugas media. "Alhamdulillah,"
Halwa! Panggil Azril. Iya, Kak. Ayo pulang. Bawa Shirley ke dalam mobil. Baik, Kak. Jawab Halwa. Ustadz. Panggil Samir. Ah, iya, Samir. Apa kau tidak apa-apa? Sakit, Ustadz. Jawab Samir sambil memegangi lukanya. Cepat kau ikut para medis untuk mengobati lukamu. Peluru itu butuh dikeluarkan. Kata Azril. Iya, Ustadz. Ini makanya saya nemuin Ustadz untuk minta izin. Aku izinkan. Terima kasih, Ustadz. Samir pergi masuk ke dalam salah satu ambulans, sedangkan Halwa dan Shirley sudah masuk ke dalam mobil. Ikwan! Panggil Azril kepada salah satu santrinya. Iya, Ustadz. Aku akan kembali terlebih dulu ke pesantren, nanti kau bawa para santri yang lain pulang ya. Kau bisa menyetir kan? Bisa, Ustadz. Baik, kalau begitu, aku tunggu kalian sebelum waktu subuh berakhir. Baik, Ustadz. Azril langsung masuk ke dalam mobilnya dan duduk di kursi pengendara. Terlihat Halwa dan Shirley sudah duduk di kursi belakang, namun Shirley belum juga membuka matanya. Harusnya aku biarkan saja dia. Gerutu Azril sambil menjalankan mobilnya. Halwa! Iya, Kak. Apa dia mati? Astagfirullah, Kakak, ucapan apa itu? Protes Halwa. Kenapa? Tidak baik berbicara seperti itu. Kalimat itu mengandung kata-kata kebencian. Kata Halwa. Azril hanya memutar matanya malas. Tiba-tiba terlihat Shirley mulai bergerak dan perlahan dia membuka matanya. Di mana aku? Tanya Shirley. Di akhirat. Sambung Azril. Kakak. Protes Halwa. Halwa? Ah, Nona Shirley? Kau sudah sadar? Iya, apa kalian menyelamatkan aku? Tanya Shirley. Jangan bersandiwara, Nona! Pekik Azril. Apa maksudmu? Kau sengaja kan? Sengaja apa? Kau sengaja berpura-pura dalam bahaya dan menjebak aku agar kakakmu bisa menghabisiku. Tuduh Azril. Apa? Jawab Shirley bingung. Hah, ternyata kau gagal, Nona. Azril menaikkan sudut bibirnya. Apa itu benar, Nona Shirley? Tanya Halwa dengan lembut. Itu tidak benar. Tegas Shirley. Halah, jangan berpura-pura lagi, Shirley. Kau dan kakakmu itu sangat menginginkan kematianku, kan? Agar hasrat keserakahan kalian bisa terpenuhi? Aku tidak sejahat itu, Azril. Tegas Shirley. Kakak hentikan. Kata Halwa. Halwa, meski aku tidak punya Tuhan untuk bersumpah, tapi aku bicara yang sebenarnya. Aku tidak pernah menjebak dia. Rengek Shirley. Tenanglah, Nona Shirley, aku percaya padamu. Ucap Halwa. Terima kasih, Halwa. Cih! Decih Azril. Hei, Tuan Azril, aku tidak butuh kau percaya padaku ya. HHM, kenapa ya aku tidak berpikir ke arah sana? Harusnya aku benar-benar melakukan tuduhanmu itu saja. Gerutu Shirley. Tidak berapa lama, akhirnya mereka sampai ke pesantren. Terlihat Maria sudah menunggu kedatangan mereka. Maria tersenyum haru saat melihat Shirley baik-baik saja. Terima kasih, Azril. Terima kasih. Namun Azril hanya diam dan tidak menjawab. Kemudian dia pergi meninggalkan Maria, Shirley dan Halwa tanpa permisi dan salam. Halwa? Kenapa Azril nampak sangat kesal? Tanya Maria. Mam, jangan menghiraukan orang itu. Dia menyebalkan. Dia menuduhku menjebaknya untuk menghabisinya bersama Kak Aslan. Jawab Shirley. Apa? Bagaimana bisa seperti itu? Tanya Maria. Iya, Bu,
Tadi Valhalla menyerang kami dan menantang kami bertarung sampai mati, dan Kak Azril nyaris saja dihabisi oleh mereka. Apa? Lalu apakah Aslan di sana? Dia di sana. Dia bahkan hampir menembak saya. Jawab Halwa. Lalu, apa kau baik-baik saja, Nak? Saya tidak apa-apa karena Kak Azril melindungi saya. Iya, dan Ustadz menyebalkan itu malah menuduhku menjebaknya, padahal aku saja dalam kondisi tidak sadarkan diri. Shirley mengerucutkan bibirnya. Awas kau, Aslan! Gumam Maria dalam hati. Di sisi lain. Kurang ajar, kita kalah lagi. Gerutu Ethan. Mereka itu seperti bukan manusia, kenapa mereka bisa melakukan itu? Tanya Aslan. Entahlah Tuan, hanya saja, bagaimana kau bisa kembali dalam kondisi seperti ini? Tangan dan kakimu terluka. Entahlah. Bersambung. Bab ke-18. Entahlah, aku juga harus segera kembali,